Hello guys, welcome back to Zal Misterio. Di video kali ini aku mau bahas tentang satu sosok yang lagi di highlight nih, yang lagi lumayan kayak dicari tahu di mana-mana karena film yang diperankan oleh Lady Gaga, yaitu yang berjudul House of Gucci. Kalian pernah dengar nggak kata-kata ini? Lebih baik menangis di dalam Rolls Royce daripada bahagia naik sepeda. Pernah dengar nggak kata-kata itu? Aku dulu sering banget dengar kata-kata itu, tapi aku nggak tahu kalau ternyata kata-kata ini diucapkan oleh Patricia Reggiani. It's better to cry in Rolls Royce than to be happy on a bicycle. Jadi dia mengucapkan kata-kata itu ketika dia diwawancara, dan pada saat itu dia masih menjadi salah satu sosialita elit lah ya yang ada di Italia. Dan kalau misalnya kita lihat nih ya dari kata-katanya, kelihatan ya kalau dia tuh emang terobsesi banget sama keglamoran dan juga kekayaan. Selain ungkapannya yang terkenal itu, Patricia juga dikenal sebagai Vedovanera atau Black Widow setelah dia divonis hakim menjalani 30 tahun hukuman penjara akibat dia mendalangi pembunuhan suaminya pada tahun 1995. Jadi pada saat itu dia mendalangi, dia hanya mendalangi gitu ya, dia nggak melakukan pembunuhan itu secara langsung, tapi dia menggunakan pembunuh bayaran. Suaminya itu adalah Maurizio Gucci. Kalau misalnya kalian nggak tahu, Maurizio Gucci itulah adalah cucu dari pendiri Gucci, yaitu Guccio Gucci, yang mendirikan merek fashion ternama Gucci yang pasti kita udah tahu banget pada tahun 1906. Kasus ini udah lama nggak dibahas ya, tapi sekarang itu lagi hangat-hangatnya dibahas karena kayak aku bilang tadi, ada film yang dibintangi oleh Lady Gaga yang berjudul House of Gucci. Sekarang aku mau bahas dulu tentang latar belakang dari Patricia Reggiani ini. Dia dilahirkan di sebuah kota kecil di luar Milan, di Italia bagian utara pada tanggal 2 Desember 1948. Dia nggak kenal sama ayahnya, sementara itu ibunya hanya bekerja sebagai pelayan. Namun mereka nggak terus-terusan hidup sederhana ya. Pada saat usia Patricia ini berusia 12 tahun, ibunya menikah dengan seorang pengusaha kaya yang bernama Ferdinando Reggiani. Nah, si Fernando ini itu merupakan pengusaha di bidang transportasi. Sejak saat itu pun kehidupannya menjadi mewah, dan ayah tirinya ini suka banget memberikan hadiah-hadiah mewah gitu, kayak mobil mewah, sampai suka pakai mantel-mantel berbulu. Pokoknya benar-benar kayak glamor banget hidupnya. Secara perlahan tapi pasti ya, Patricia itu pun akhirnya bisa berhubungan atau circle-nya itu menjadi orang-orang elit yang ada di Milan, termasuklah si Maurizio Gucci ini. Keduanya ini bertemu pada bulan November 1970 di sebuah pesta, dan gak lama, dalam waktu 2 tahun mereka pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Pada pernikahan mereka pun memiliki 2 orang putri yang bernama Alessandra dan Allegra. Mereka ini hidup dalam kemewahan, kayak mereka tuh memiliki apartemen di Fifth Avenue, New York, terus bener-bener punya villa mewah di Meksiko, rumah musim dingin di pegunungan Alpen, sampai yacht kayu terbesar di dunia itu mereka punya. Si Patricia ini pun itu kalau kemana-mana itu selalu menggunakan pakaian mahal dan juga perhiasan yang mewah. Tapi ternyata ayah dari Maurizio tidak pernah merestui hubungan anaknya dengan Patricia. Menurut dia, Patricia ini merupakan orang yang terlalu materialistis. Ketika Rodolfo atau ayah dari Maurizio ini meninggal, Maurizio itu kan mendapat 50% saham dari Gucci. Nah, pada saat dia sudah mendapat 50% saham, disinilah hubungan suami istri ini mulai retak. Jadi si Patricia ini dia suka komplain, dia suka menekan gitu ya cara berbisnis si Maurizio gitu. Pokoknya dia tuh sering banget kayak yang nekan, pokoknya ikut campur gitu dalam masalah hubungan bisnis si Maurizio. Sebelum ayahnya meninggal, Maurizio itu merasa kalau Patricia ini suka memberikan dukungan dan support ketika Maurizio sedang dalam masalah perusahaan. Tapi ketika Maurizio sudah mendapat saham, malah Maurizio itu merasa kalau dia itu merasa tertekan oleh istrinya. Akhirnya pernikahan mereka pun harus kandas. Dan gak di situ aja, Maurizio itu harus menjual kepemilikan merek Gucci kepada Bank Investcorp yang bermarkas di Bahrain sebesar 120 juta US dollar pada tahun 1993. Pada tahun 1985, Maurizio memutuskan untuk keluar dari rumah dan tidak pernah kembali. Jadi katanya Patricia ini sebenarnya dia itu ngarep kalau lakinya itu balik gitu. Tapi
Malah lakinya itu pacaran lagi sama orang lain, dan itu buat si Patricia ini patah hati. Pada tahun 1992, Patricia itu menghadapi operasi karena tumor yang ada di otak. Dia pun menjalani operasi yang gak beresiko berat. Pada saat itu dia tuh minta ke suaminya si Maurizio untuk mengurus anak mereka ini. Tapi Maurizio pada saat itu menolak dengan alasan kalau dia tuh punya banyak kerjaan. Ya parah juga sih ya. Selama 3 tahun berikutnya, si Maurizio itu masih menafkahi Patricia. Dia memberikan 100.000 US dollar atau setara 1,4 miliar kalau dikonversikan ke rupiah. Tapi si Patricia ini gak diberikan akses untuk kayak aset-aset pribadinya gitu. Akses itu diberikan kepada pacarnya yang bernama Paula Franchi. Karena keselnya, Patricia itu pun mengatakan kalau dia akan menghancurkan mantan suaminya ini. Dan dia juga sempat mengatakan kalau dia ingin melihat suaminya mati. Dan dia pun udah mengakui kalau dia pernah ngomong hal itu. Nah, jadi kronologi pembunuhan dari Maurizio ini adalah pada pukul 8.20 tanggal 27 Maret tahun 1995, Maurizio Gucci itu pergi dari rumahnya ke kantornya. Maurizio yang pada saat itu berusia 46 tahun harus ditembak sebanyak 4 kali di luar kantornya. Ciri-ciri seseorang yang menembaknya ini yaitu seorang lelaki dengan rambut berombak. Dan ketika diselidiki lagi oleh polisi, ternyata si penembak ini merupakan seorang pembunuh bayaran. Dari kejadian itu, Patricia pun pindah ke rumah suaminya di Jalan Corso Venezia bersama kedua orang putrinya. Sementara kekasihnya si Paula itu diusir. Kasus ini tuh selama 2 tahun hampir tidak bisa dipecahkan. Tapi pada 31 Januari 1997, mobil polisi tiba di depan pintu gerbang rumah Patricia dan menangkapnya. Tapi ya, ketika dia ditangkap, bukannya dia malah takut, malah dia tuh kayak glamor banget. Dia pakai emas dan perhiasan berlian yang mengkilap. Terus dia pakai mantel bulu panjang yang sampai nyapu lantai. Dia juga pakai tas tangan kulit merek Gucci. Inilah itu akhirnya katanya memiliki bukti kalau Patricia memang menyuruh pembunuh bayaran dengan membayar sebanyak 373.000 US dollar Amerika atau setara 5,3 miliar kalau dirupiahin untuk membunuh mantan suaminya. Pada tahun 1998 dia diadili di pengadilan kota Milan. Pada saat diadili itu kelihatan ya, dia yang biasanya glamor gitu benar-benar kayak hilang. Image dia glamor elit itu hilang. Dia benar-benar kayak pakai pakaian biasa banget. Dalam hitungan bulan, tepatnya pada saat itu November 1998, Patricia bersama 4 kaki tangannya itu dinyatakan bersalah dan si Patricia dihukum 29 tahun penjara. Proses pengadilan ini pun pastinya benar-benar bikin wartawan tertarik ya. Berita pasti ada di mana-mana. Dan pada saat itulah julukan Black Widow Fashion itu disematkan kepada Patricia. Kedua putri dari Patricia itu pun memohon kepada pengadilan agar hukuman dia itu ditangguhkan. Mungkin saja hal ini atau dorongan ini itu terjadi akibat dari tumor otak yang dia miliki. Pada saat itu hukuman penjara tetap dilakukan, tetapi dikurangi masa hukumannya menjadi 26 tahun. Patricia itu sempat ingin melakukan bunuh diri, tetapi digagalkan oleh si penjara. Pada akhirnya Patricia itu menghabiskan 18 tahun di penjara dan bahkan dia itu menolak pembebasan bersyarat. Jadi dia dibebaskan dari penjara karena durasi hukumannya itu dikurangi karena perilakunya yang baik. Sejak dia bebas dari penjara, Patricia itu bermukim di Milan. Dan dia tuh sering terlihat di beberapa acara di Milan dengan burung kakak tua yang bersandar di bahunya. Si Patricia ini sempat mengatakan kepada media kalau dia kesal karena Lady Gaga yang memerankan sosoknya dia itu nggak pernah bertemu sama dia. Dan dia benar-benar ngomong kalau dia nggak senang sama film itu karena dia nggak dapat sepeser pun dari film itu. Sampai sekarang kalau misalnya ditanyain, dia selalu bilang kalau bukan dia yang membunuh suaminya. Ya emang bukan dia sih, tapi kan dia dalangnya ya sebenarnya. Nah, jadi itu dia cerita tentang Patricia Reggiani yang membunuh pewaris Gucci. Gila ya. Semoga kalian suka. Thanks for watching and bye.